Ada mempelai wanita yang sangat cantik, tetapi dalam pernikahan ini tidak ada mempelai pria. Keduanya pengantin wanita. Film ini bercerita tentang gadis cantik yang bernama Pat. Dia sangat mencintai gadis cantik, bukan pria. Gadis itu bernama Pim. Pim sangat cantik dan juga baik. Dulu dia mencintai pria, tetapi dia kecewa. Jadi dia menyukai perhatian dari wanita. Keduanya masih muda, tetapi memutuskan untuk hidup bersama dan menikah. Ini adalah pernikahan yang dilarang oleh agama dan juga negara. Mereka berharap dapat hidup bahagia karena saling mencintai. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah hal yang sulit. Entah apa yang akan mereka hadapi setelah pernikahan. Keduanya sangat bahagia, walau nanti mereka tidak akan memiliki anak. Kisah ini terjadi karena laki-laki yang bersama Pim dulu meninggalkannya. Dia bernama Nam. Di pesta malam itu, Pim bersama Nam dan juga teman-temannya. Namun Nam hanya bisa mabuk dan bersenang-senang. Nam suka mabuk, namun Pim tidak menyukainya. Pim sangat marah, namun Nam tidak mendengarkannya. Dia terus berjoget, dan juga mencuri kesempatan untuk memeluk Pim. Namun Pim tidak mau, ingin memeluk tetapi bau alkohol. Dasar Nam tidak tahu malu. Ternyata di sana juga ada Pat, sedang berjoget di antara bule-bule. Karena kesal akhirnya Pim pergi meninggalkan Nam. Dia tidak menyangka apa yang dilakukan Nam. Dia duduk sendiri sambil melihat bulan yang terang malam itu. Belum lama duduk datanglah Pat. Pim belum mengenal Pat, namun dia tahu bahwa Pat sering memperhatikannya. Ini adalah kesempatan yang digunakan Pat untuk berkenalan dengan Pim. Mereka pun mengobrol dan saling mengenal. Setelah itu di penginapan yang berbeda, Nam sudah tidak tahan dan membuka semua pakaiannya. Dia menyeret Pim dan memaksanya untuk melakukan pembuahan. Pat yang berada di kamar sebelah sedang melihat-lihat hasil fotonya. Dia mendengar suara yang tidak asing. Suara mendesah tapi dia tahu itu bukan ular. Nam minta jatah ke pacar. Terlalu keras sampai semuanya berjatuhan ke lantai. Kasihan Pim, tetapi dia tetap melakukannya. Karena kepo, Pat pun mencari di mana sumber suara itu berasal. Dia pun pergi keluar kamarnya. Setelah pertempuran selesai, Nam tertidur. Tetapi Pim tidak tidur. Dia kesakitan, lalu pergi keluar kamar. Pim mengikat rambutnya. Tetapi di sana ada Pat. Kini Pat tahu di mana suara itu berasal. Pim merasa malu, karena Pat hanya tersenyum. Cerita berpindah ke kediaman Pim. Di sana ada orang tua Pim dan juga Nam. Orang tua Pim bertanya mengenai beasiswa Nam, dan Nam pun mengiyakan untuk beasiswanya ke Jepang. Tetapi Nam tidak memberitahu Pim. Pim merasa kecewa karena Nam membohonginya. Pim sudah memberikan segalanya, tetapi Nam akan pergi meninggalkannya. Mereka pun bertengkar. Nam membohongi Pim, dan juga akan pergi meninggalkannya. Pim kecewa karena Nam sangat egois.
Pim patah hati, tetapi ada seseorang yang selalu menghiburnya. Pat selalu mendekatinya. Pat sangat baik dan juga perhatian. Pat benar-benar menyukai Pim. Seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka menjadi sangat dekat, sering menghabiskan waktu untuk mengobrol dan juga mengenal lebih dekat. Pat bercerita tentang mimpinya. Dia ingin membangun sebuah bisnis kafe. Mereka menjadi dekat. Pat bahagia bisa melihat Pim tersenyum. Mereka menghabiskan waktu bersama, seperti sepasang kekasih. Saat di kelas, Pim mendapat masalah. Dia sakit perut juga sakit kepala. Teman bertanya, apakah dia baik-baik saja? Pim menjawab iya. Padahal dia tidak baik-baik saja. Entah apa yang terjadi. Pim berjalan, namun dia mengeluarkan darah. Darah di kakinya bercecer hingga ke lantai. Pim ingin pergi ke toilet. Untung ada temannya. Temannya menyadari Pim dan membawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Pim ternyata keguguran. Dia tidak akan bisa hamil lagi. Dia kehilangan bayinya. Dia juga sudah kehilangan Nam, ayah dari bayinya. Nam tidak tahu Pim sedang hamil, namun Pim tidak menyesal. Setelah dirawat akhirnya Pim pulang ke rumah. Di rumah tidak ada orang tuanya. Jadi Pat menemani dan menjaga Pim. Pat memeluk Pim. Namun Pim tidak curiga. Pat melakukan hal yang aneh. Pim akhirnya menyadarinya. Ini membuat Pim sangat takut. Apa yang akan dilakukan Pat? Dia hendak menyentuh bibirnya. Namun Pim mendorongnya. Pat merasa malu lalu akhirnya pergi. Setelah kejadian itu, Pat menjauhi Pim. Tidak ada lagi di kampus ataupun di taman. Pim merasa kehilangan dan juga kesepian. Dia akhirnya menyadari, mungkin itu bukanlah hal yang buruk. Pim akhirnya memutuskan untuk menemui Pat. Dia mencarinya ke tempat biasa. Ternyata Pat ada di sana. Entah apa yang dipikirkan Pim, namun ini membuat Pat sangat senang. Karena cintanya kini tidak bertepuk sebelah tangan. Disinilah terjadi cinta terlarang. Akhirnya Pat mendapatkan apa yang dia mau selama ini. Pim pasrah, menyerahkan segalanya. Namun dia juga sangat menikmatinya. Ini gila. Tapi begitulah ceritanya. Pat sangat lembut berbeda dengan Nam. Mereka benar-benar melakukannya. Walau begitu tidak akan mempunyai anak, sudah pasti. Bagaimana mungkin, itu hal yang sangat mustahil. Pim sudah menyerahkan segalanya. Dia juga sadar mencintai Pat. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Meminta restu dari orang tua. Pasti ini hal yang berat. Hubungan mereka sangat sulit diterima masyarakat. Tetapi orang tua Pim sangat baik. Merestui, walaupun tidak akan memiliki cucu. Berbeda dengan orang tua Pat, mereka menentang hubungan terlarang ini. Ayah Pat marah dan juga mengusirnya. Pat tidak akan dapat warisan.
Bagaimana memulai bisnis jika tidak ada uang? Tetapi mereka tidak peduli. Tetap menikah walau tidak direstui. Bahkan memulai bisnis kafe. Dengan bantuan saudaranya Pat, bisnisnya berjalan lancar. Tempatnya nyaman dan juga sejuk. Banyak orang berdatangan. Kafe ini menjadi semakin terkenal. Mereka saling menyayangi. Pat sangat menjaga Pim. Dia juga bertanggung jawab. Suatu hari harus ke kota, Pim akan berangkat. Namun Pat melarangnya. Jadi Pat yang ke kota, tempatnya lumayan jauh. Pat tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Takdir akan membawanya. Pat pun pergi. Dia mengendarai mobil sendiri. Tidak berpikir apa-apa. Namun sesuatu akan terjadi padanya. Hari sudah malam. Namun Pat belum kembali. Ada telepon. Pim terkejut ternyata Pat mengalami kecelakaan. Pim panik dan juga sedih. Dia bergegas ke rumah sakit, sendirian dan juga bingung. Pat harus segera dioperasi, tetapi harus ada tanda tangan dari keluarga atau suaminya. Pim mengatakan dia sudah menikahinya, tetapi dia bukan istrinya. Salah. Bukan suaminya. Jadi bingung. Tidak tahu apa namanya. Tetapi pernikahan mereka tidak resmi. Jadi tidak bisa untuk tanda tangan. Pim menangis, memohon kepada dokter, tetap tidak bisa. Pim menyesal tidak bisa menolong orang yang dicintai, tidak berdaya. Hanya menangis, memutuskan untuk menelpon keluarga Pat, walau mereka membenci Pim. Tidak apa supaya bisa tanda tangan. Tetapi keluarga Pat datang terlambat. Pat tidak tertolong jadi meninggal. Semuanya menangis. Ini adalah akhir cerita yang tragis. Pim menyesal, merasa kehilangan. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk pasangannya. Duduk sendirian dan menangis. Dari film ini kita dapat pelajaran. Kalau menikah harus resmi. Tidak boleh sesama jenis. Itu dilarang oleh agama, keluarga juga tidak tercatat di negara. Tidak akan memiliki keturunan juga. Tidak punya kartu keluarga, pokoknya banyak ruginya. Ini adalah akhir dari film ini. Harapan untuk bahagia musnah sudah. Hanya penyesalan yang dirasakan. Cerita tamat. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Terima kasih.